صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengatakan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambahkan kita untuk dapat nikmat dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita sabab Allah taala memberikan keselamatan, kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakah majelis taklim pada maghrib kali ini, mudah-mudahan Allah taala memberikan kita umur yang barakah, rezeki yang melimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatik biwirdin wahid wa in kana afdalul awrad masalan fayafutaka bidzalik barakatu ti'dadil awrad wa tanaqquli fiha fa inna likulli wirdin asaran fil qalbi wa nuran wa midadan wa makanatan minallahi laisa li ghairihi. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya waktu itu bagikan jauharah, mutiara. La qimata laha. Mutiara yang sangat mahal harganya. Kalau kita tidak pinter-pinter memanage waktu, wa idza fata fala auda lahu.
maka waktu yang sudah kita lalui tidak akan bisa kembali lagi. Maka Imam Haddad memberikan gambaran-gambaran atau metode bagaimana tata cara kita biar nggak sia-sia waktu-waktu yang sudah kita lalui. Salah satunya kemarin dikatakan untuk kita mentartibkan, menjadwalkan daripada kegiatan keseharian. Termasuk kapan kita harus membaca Al-Quran, misalkan ba'da maghrib sampai isya, saya buat untuk baca Quran atau malam hari. Nanti ada waktu tahajud, ada waktu duha, ada waktu bekerja, ada waktu jalan-jalan untuk keluarga. Semuanya ditartibkan. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatika biwirdin wahid. Untuk masalah berzikir, Imam Haddad mentartibkan, bahkan memberikan gambaran buat kita. Wala yanbaghi, dan seyogjanya, wala yanbaghi gak sayogjo, gak apik, antas taghriqa jami'a awqatika biwirdin wahid. Semua waktu yang kita lalui itu kita membaca wirid atau zikir yang sama. Ba'da maghrib maca Quran, ba'dal isya maca Quran wiridane, ba'da subuh pokoknya maca Quran terus saya. Wa in kana afdhalal aurati masalan, walaupun zikir itu baik. Siapa yang mengatakan baca Al-Qur'an itu tidak baik? Baik, mulia membaca Al-Qur'an, kalamullah al-qadim. Kalau kita wiridane ajek, pokoknya aku iki tok, enggak mau yang lain. Kita habiskan waktu kita untuk satu wirid misalkan. Itu kata Imam Haddad, walaupun zikir itu paling zikir-zikirnya yang paling bagus membaca Al-Quran misalkan. Itu justru nanti fayafutaka bidzalik barakatu ti'dadil aurad. Nek wiridane wong sehari semalam mung satu model tok. Nanti yang namanya wirid itu ada hubungannya dengan waktu. Mau makan wiridnya apa? Baca basmalah. Dia enggak, pokoknya maca Quran. Begitu makan langsung makan gitu aja. Tiap zikir mau tidur, zikir bangun tidur, wiridan mau masuk ke masjid, keluar ke masjid, itu semua ada hubungannya dengan waktu. Dan kalau kita cuman satu zikir yang kita baca dalam keseharian, maka kita tidak bisa mengambil kemanfaatan barokah dari waktu-waktu yang sudah ditentukan, yang mana waktu tersebut yang hubungannya dengan zikir tertentu. Zikir untuk mau makan, ya zikir khusus mau makan. Allahumma barik lana, ora kok bismika Allahumma ahya bismika amut uturu kabeh. Sama dan sebaliknya. Semua ada, walaupun hal yang dibaca baik, kalau ditempatkan yang kurang tepat, maka ya berdampak kurang baik. Keberkahan daripada waktu-waktu yang sudah ditentukan wiridnya tertentu, kita tidak akan mendapatkannya. Wattanaqquli fiha, dan daripada barokah wirid-wirid yang lain. Wirid banyak, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wirid itu banyak, wiridan itu banyak. Dan itu anjuran dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhirnya. Banyak membaca Al-Qur'an. Banyak zikir-zikir tersebut. Kalau kita hanya memegang satu zikir, maka eman-eman ada zikir-zikir yang lain yang juga kita dianjurkan untuk mengambil keberkahan daripada zikir-zikir yang lain juga. Tidak hanya cuma monoton satu tok. Karena setiap satu zikir fa inna lukli wirdin atharan fil qalbi. Setiap satu zikir itu ada khususiyah, maziyah yang membekas dalam hati. Wa nuran wa midadan, dan limpahan curahan cahaya pepadang, nek cara Jawa ini, pepadang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa midadan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makanatan, dan dengan zikir tersebut Allah akan mengangkat derajat tersebut, mengangkat orang yang membaca wirid tersebut dia kehadiran Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Iku setiap satu zikir ada kualitas. Nek cara dokter resep setiap obat niku ana manfaatnya piyambak-piyambak. Obat batu berbeda dengan obat sakit kepala, sakit perut. Semua obat baik, semua wirid baik. Makanya bab wiridan pun harus ada yang membimbing. Kudu ono doktere. Jangan asal meminum obat. Kuatirnya overdosis. Nah, itu. Sama setiap satu zikir ngoten niku. Kecuali kalau zikir yang sudah umum ya. Sebagaimana setelah sholat dianjurkan kita untuk beristighfar. Baca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Lanjut Fatihah, ayat kursi, terus tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, disempurnakan kabir rahmatul katsira la wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir-zikir yang umum, mboten napa-napa. Tapi kalau wirid-wirid yang khusus, seorang pembimbing, seorang guru, awak membaca zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah 1000 kali. Ada yang 300 kali. Kok beda-beda? Ya kelasnya beda-beda. Sakitnya beda-beda. Iku wis cukup semono sudah, kamu sudah menjadi sehat. Kenapa harus ada bilangan-bilangan tersebut? Itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa zikir ba'da salat tasbih cuma 33 kali? Apa kita enggak mampu lebih? Ya mampu. Subhanallah, subhanallah. Seandainya 100 pun mampu. Kenapa kok harus 33? Nah, ngoten niku. Iku ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Anut karo dokter. Anut karo dokter. Kok enggak 7 saja padahal lebih mampu. Semua ada maziyah, ada faedah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ghairihi, yang mana wirid tersebut setiap satu wirid ada manfaat-manfaat tersendiri yang tidak didapatkan di dalam wirid yang lain. Contoh kecil. Padahal lisan mung membaca. Kita sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kesannya beda nggih kalau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita masuk ke warung misalkan. Ke warung, ning angkringan lagi santai-santai. Baru kita datang pesen es teh. Es teh, Pak. Munjun apa es teh? Sambil maem gorengan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana koncone jauh saya kenal. Wis cair yo. Kesannya beda. Berbeda dengan kita datang es teh, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngono melihat orang yang beristighfar. Lagi ada masalah apa, Mas? Itu hanya sebatas enggak ada niat, ya cuman kebiasaan. Kebiasaan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah puji bagi Allah. Semua puji bagi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu berdampak yang sedemikian. Sama-sama baik. Alhamdulillah baik sekali. Astagfirullah baik sekali. Tapi kenapa dampaknya berbeda? Lagi wong podo wong mendengarkan saja sudah mempunyai dampak image yang berbeda. Alhamdulillah. Wis cair po? Enggak, ora ono apa-apa. Astagfirullah dikira ono masalah. Enggak, memang kebiasaan. Sama apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, ngerasa salah, ngerasa macam-macam di hadapan ibadah yang hanya enggak seberapa.
Sedekah yang hanya kadang-kadang kita belum bisa piawe dalam mendidik nafsu kita, di dalam menata rumah tangga kita. Ya Allah, cek angele kita beristighfar. Mungkin niki, aku yakin niki, mungkin saya teledor dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ngoten-ngoten niku istighfar kesana. Tapi ini alhamdulillah berkesan apa? Alhamdulillah Gusti, panjenengan masih saja, padahal selama ini kadang-kadang saya ingat 5 hari, satu hari semalam cuman 5 kali waktu loh saya ingat. Itu pun kadang-kadang di dalam sholat waktu takbir tok. Bariku mbuh assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lamcing, salam langsung blencing, gak wiridan, gak opo, gak istighfar. Masih engkau berkenan memberikan rezeki mudah. Delalah ono rezekine ya Allah. Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur, Arab jaluk maneh kok kaya izin aku kepada Allah Ta'ala. Arab minta lagi kok izin. Wong pemberian Allah Ta'ala yang ini saja belum sempat saya syukuri, sudah diberi lagi yang lain. Belum lagi mensyukuri, diberi lagi yang lain. Onone mong alhamdulillah, alhamdulillah. Sing siji ora? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak monggo, podo-podo saya nih. Nah aku kepingin sing alhamdulillah mawon. Itu saja berdampak pada kejiwaan seseorang, pada orang yang mendengar, kepada orang yang melihat. Makanya Imam Haddad mengatakan, likulli wirdin asaran fil qalb, wa nuran, wa midadan, wa makanatan minallah, laisa li ghairihi. Bahwa setiap satu zikir itu bisa membuat si pembaca zikir tersebut mempunyai bekas yang luar biasa. Bahkan nek upama kok kelangan zikir itu biasa malam bangun misalkan, terus membaca surah Tabarok, Al-Mulk, atau membaca sholawat sekian ratus, 100 atau 200. Begitu kecapean, kebablasan, kontinu biasa itu. Aku bagi yang terbiasa. Pagi bangun, ya Allah ada yang kurang ya. Mau bengi aku gak sempat bangun, gak sempat wirid. Itu saja berdampak dia. Artinya dia berarti sudah berada di dalam kedisiplinan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanannya. Yang mana setiap satu zikir berbeda maziyah dengan zikir yang lain. Wa aidan idzan taqalta minhu ila wirdin amanta bidzalik. Kenapa Imam Haddad memberikan metode nek wiridan aja mung siji tok. Kadang-kadang ana wirid-wirid yang lain ya diwaca barang. Wis rekep selawat ya aja lali maca Qur'ane. Maca Qur'an sregep aja lali selawate. Aja lali membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Jangan lupa tasbih subhanallah. Jangan lupa tahmid alhamdulillah. Jangan lupa takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa ada varian zikir-zikir tersebut, kita akan aman minas samati saking sifat bosen. Nah niki bosen. Wong ana sifat bosene. Wal kasali lan aras-arasen, malas-malesan. Males aku mung iku wae sing diwaca, apa ora liyane apa. Mosale wong ahli pidato dai, mesti iku wae sing dipidatono ora ono liyane apa. Iku padahal barang apik lho sing pidato niku. Ngejak salat, ngejak napa, iku mawon. Ngono membekas kok, berdampak. Bosen aku. Wa minad dajri wal malali, saking bosen bahkan ada indikasi nanti dia akan meninggalkan dari wirid tersebut karena ajek tok, enggak ada varian. Mendino lho Bu, jenengan kok ya masak sayur bening ae mbok sesekali diganti lodeh, napa pecel. Mendino tempe ae. Mbok yo ganti tahu kerupuk. Ngoten sami mawon. Sebagaimana zahiriyah kita itu napa lebih cenderung untuk beberapa varian dari sisi daharan, unjukan.
Ya kadang-kadang kopi, kadang-kadang teh, kadang-kadang susu, kadang-kadang wedang ronde. Sama, roh kita juga demikian. Nek ra dingonokno akan bosen. Pada intinya bagaimana kita harus selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Pada intinya jasad kita butuh makan minum. Pada intinya kan niku nggih. Pada intinya kita harus selalu mengabdikan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Lisan kita harus kita basahi untuk berzikir kepada Allah Ta'ala lewat baca Quran, lewat baca salawat, lewat zikir tahlil, sholawat dan lain sebagainya. Niku ning wujute niki lho, redaksine niku kudu ana napa, kudu ana werna-werna, kersane mboten bosen anggone zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Temenan, ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Ngoten niku. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullahu taala, sampai bahkan ulama besar yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syadzili mengatakan ini hubungannya dengan niku wau. Kenapa kok dadak zikir kok macam-macam? Lamma alimallahul haqqu minka, ketika Allah maha mengetahui atas model hambanya yang seperti ini. Napa artinya? Wujudal malal, yaitu suasana nek menungso niki memang duwe sifat bosenan, jenuh, bosen. Lawana lakat ta'at, maka Allah pun memberikan varian ibadah sing macem-macem. Ono salat, ono zakat, ada puasa, ono haji. Kata-kata niku. Ono sedekah. Bentuk ketaatan niku tidak bisa dibatasi. Saakeh-akeh bentuk ketaatan. Bahkan orang yang melakukan apapun sing awale iku mubah boleh dilakukan juga ndak juga enggak apa-apa. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik menjadi taat, menjadi amal saleh. Artinya bentuk ketaatan itu macam-macam. Untuk apa? Ben setiap orang tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan ketaatan. Maka terus digawe sing macam-macam. Lamma alimallahul haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas keberadaan kita sing duwe sifat bosen, maka Allah memberikan berbagai varian dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna lil awradi atharan katsiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi walakin la yadhharu wa yata'akkadu illa 'indal muwadhabati wat tikrari. Wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku Imam Haddad, annalil aurat asaron kasiron, sesungguhnya di setiap wirid-wirid tersebut, baca Quran kah atau baca salawat atau membaca kalimah tahlil atau apapun bentuk bacaan tersebut, asaron kasiran fi tanwiril qalbi, sungguh membuat bekas ndadekno padane ati sing luar biasa zikir niku. Jadi metode tata cara untuk gawe padange ati itu lewat zikir itu lebih dominan, lebih dominan. Wa dhabtil jawarihi, dan anggota tubuh nek atine niku bercahaya resik, nanti juga akan berpengaruh di dalam lahiriah kita. Wong sing sregep maca kalimah thayyibah, sregep zikir-zikir apapun lisannya dibasahi lisannya dengan berzikir, mesti berbeda dengan orang yang jarang berzikir. Tata cara bicaranya berbeda, tata cara bergaulnya berbeda. Ngoten-ngoten niku. Wis biasa kesandung innalillahi ta Allahu Akbar,
Sampai kapanpun dia kesandung ya Allahu Akbar. Ku berbeda, ku biasa berzikir. Berbeda ketika wong nyandung sing disebut kok kebun binatang, berbeda mestine. Kesandung sing disebut malah gembira loko. Saonone disebut kabeh binatange. Oh iki jarang. Mesti kalau kita pengen mempercayakan sesuatu lebih milih yang orang kesandung sing membaca innalillahi wa inna ilaihi nandakno iku minimal ada ciri-ciri orang yang terpercaya. Wong apik ngaten iki. Iku dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan yang memang dia berzikir, niat berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak karena faedah-faedahnya. Kan ada beberapa faedah banyak. Siapa yang berzikir ini maka rezekinya akan lancar. Siapa akan berzikir ini dampaknya akan seperti ini. Kan banyak itu faedah-faedah dalam berzikir. Tidak karena itunya. Pokoknya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca zikir tersebut. Membaca surah Waqiah ben gak fakir misalnya. Nek krono gak fakir malah komplain. Aku maca Waqiah terus kok ije fakir-fakir. Maca Waqiah terus ora dagangan ora dibuka yo. Lha kepiye? Yo ikhtiar zahir, nggih ikhtiar batin wis pas. Agama iku ngejak sehat. Agama menjadikan kita menjadi sehat akal, sehat cara berlogika. Atine ben sehat. Ngoten lho. Angger obah wong Jawa mbiyen angger obah mesti mamah. Ngobahno ati, ngobahno lisan, ngobahno tangan, ngobahno pacul. Atine gak obah, sing obah mung njabane tok. Ya enggak ada ketergantungan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bon. Walakin la yadhharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah. Tapi awas, zikir tersebut manfaatnya tidak akan bisa terasa kecuali indal muwadhabati wat tikrari. Melainkan zikir tersebut kudu kontinu diwaca. Ora nek maca zikir, maca segep ku nek pas lagi susah utange akeh. Ngerasa saya butuh ini ya Allah. Malam tahajud aku sesuk arep masalah aku wis wayahe 10 hari lagi kudune bayar kreditkan mobil kurung lunas. Iki urung ngono tanda-tanda rezeki. Sekep ndek ngibadahe, berzikir kepada Allah. Sekali zikir 10.000. Tapi mengikut tok begitu engko wes rampung masalahnya ya lali kalau dikira. Untungnya Gusti Allah kok mau balas asih ya. Ngono ya tetep dikira rezeki kan Allah Subhanahu wa taala. Kudune indal muwadhabah. Di saat kita di waktu senang, bahagia, kok rajin berzikir kepada Allah taala, maka di saat waktu susah pun kita Allah akan mengingat kita. Ngoten niku. Lane zikir iku sak madya mawon, gak usah akeh, sing penting kontinu. Sithik lah ning ajek kata niku. Contoh saat duha niku sunnah yang dilakukan kita waktu duha niku maksimal 8 rakaat. Ora usah 8-8-an, loro nek terus bendina apik. Daripada 8 tapi sesasi sepisan atau setahun sepisan, loro lah. Tapi kontinu ngoten niku. Qalilun qarra khairun min kathirin farra. Nah, ulama dawuh ngoten. Sithik lah tapi qarra, kontinu. Pokoknya aku tiap hari semalam aku ndek wiridan maca Quran, wis pokoke sing penting aku minimal sak halaman. Minimal sak halaman. Napa niku bakda subuh, napa niku sebelum subuh sudah dikasih bangun, wis pokoke aduk-aduk pokoke sak halaman. Aku ndek wiridan niku pokoke. Sesuk terus maneh. Daripada aku langsung sesuk bengi ngatamno Quran mulai bar maghrib sampai bar subuh ya ora hatam-hatam bengi malah ditinggal turu, malah Qur'ane sing maca dekne. Bariku blas 1 tahun lagi enggak membaca Al-Qur'an. Minimal wayah Ramadan tok lagi buka Quran. Niki mboten sae ngoten. Tidak bisa membekas.
Sing sae niku sithik lah angger terus. Sedikit aja, tapi continue. Muwadzabah wa tikror di bulan-bulan terus. Ini kan membekas dalam hati. Akan membentuk karakter kita. Sebagaimana alhamdulillah, alhamdulillah. Iki wong pinter-pinter matur nuwun iki modele. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng bawaannya itu bunga ngoten lho. Raut wajahnya itu bunga, ketemu kanca seneng. Mesem-meseme ora mung lambene tapi sak wajahe seneng ngoten. Low profile, bolone akeh. Mulane rezekine akeh, bolone akeh niku. Nek entuk percaya iki Mas. Banyak relasi kerja, banyak percaya sama dia. Dampaknya ngoten-ngoten niku. Wa fi'li kulli wirdin minha. Pokoke nek kepengin zikir itu berdampak, membekas dalam hati kita dan bisa membentuk karakter daripada perilaku zahir kita, yo diusahakan muwadzabah, continue wa tikrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu, continue di dalam melakukan wirid tersebut di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya pokoknya aku ba'dal isya sebelum tidur niku maca surat Tabarok Al-Mulk. Continue pokoknya. Siku. Engko ono madune sampai dikatakan Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing membaca Al-Mulk niku dijaga kehidupannya, bahkan di alam barzakhnya ngasek napa hewan-hewan pun tidak bisa mengganggu kita, utuh jasate. Iku barokah napa surah Al-Mulk. Diwirid terus. Dadi utuh. Napa maneh sing hafal Quran? Apa maneh sing continue dalam berzikir-zikir yang lain? Sudah diwujudkan manfaatnya di dunia, bisa dilihat langsung banyak ulama-ulama tiang-tiang riyin ketika diduduk jenazah niku pun duangu memang sudah puluhan zaman Mbah Kubiyen misalnya. Bareng ada orang yang meninggal yang baru, lantas tukang menggali kubur terus nyantol koyok mori utuh. Dibuka iki mbahe fulan biyen ya Allah utuh, jeng ganteng. Kadang itu terjadi. Goro-goro rajin maca surah Al-Mulk misalkan. Dan yang lain. Oh berarti sidiklah continue, Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Lagi ning dunyane tok wis ngene, apalagi di akhirat. Oh, kalangkah lebih agungnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Continue. Bar subuh saya membaca apa misalkan, dan banyak. Fa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairati faj'al laka awradan tuwadhibu 'alayha fi awqatin makhsusatin wa taqdiha mahma fa'atatka lita'tadan nafsul muhafadhat 'alayha. Lajeng Imam Haddad dawuhaken sing sapa wonge sudah terlanjur punya wirid-wirid. Sebagaimana Imam Haddad itu punya wirid namanya Ratibul Haddad. Wirid-wirid zikir-zikir maksurat. Imam Haddad itu punya wirid zikir, racian zikir yang setiap satu zikir itu merupakan mengambil dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wali baca Fatihah, ada ayat kursi, ada akhir surah Al-Baqarah amanar rasulu ila akhirih, la wahdahu la syarikalah sampai il akhirih 3 kali terus 1 hari 1 malam dibaca. Jika kita mempunyai wirid yang sudah kita kontinukan dan sudah kita tetapkan, misalkan setiap malam saya membaca wirid, baca Al-Quran 1 halaman, besok harus lagi, terus ngobar subuh apa, berzuhur apa misalkan. Kok itu lepas? Wah aku mau keturun misalnya. Bagaimana kalau seperti itu? Biar kita tetap dianggap orang yang muwadzabah continue, biar gak kelangan. Tetap diwaca, niate kodok, mboten napa-napa. Malam kita, misalnya, malam kita tahajud, kebiasaan ini kebiasaan. Atau duha kita kebiasaan, memang saya punya
tugas kewajiban saya punya tartib sendiri, jadwal sendiri. Kalau duha saya sholat duha. Kok dilalah ono kesibukan sampai lali brojol tekan duhur kan? Duhane hilang. Ini kata kita Imam Haddad, sebaiknya tetap duha rapopo, bar duhur niate kodok. Kok ngono Mas? Untuk mendidik nafsu kita biar memegang keistiqomahan dalam membaca zikir yang sudah kita tetapkan. Kersane tetap bermanfaat, asar membekas di dalam hati kita. Mandat kata niku. Wa taqdiha mahma fa'atat kali ta'dada nafsul muhafadzata 'alaiha. Untuk mendidik kedisiplinan spiritualitas kita. Barisa biasa kumpulan, apa mujahadahan, teng desa-desa biasa ngoten niku. Napa niku nariahan, ana sing maca Quran sak jusan, napa-napa ngoten-ngoten niku. Atau bahkan pribadi kita sendiri punya aktivitas khusus, jadwal, agenda rutin secara pribadi. Nek kelangan ya diwaca walaupun tidak di dalam waktunya. Untuk diniati mengqodoi hal tersebut sing kelangan niku wau. Untuk mendidik kedisiplinan kita biar kita tetap memegang daripada wirid-wirid tersebut yang berdampak di dalam hati kita, menerangi hati kita, bahkan jiwa dan zahiriyah kita, jasad kita akan terbentuk perangai yang bagus didasari hati yang bercahaya berkah wirid-wirid tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kenikmatan dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Qur'an, dalam melakukan sholat 5 waktu atau sholat sunnah-sunnah yang lain yang memberikan dampak yang baik, yang menjadikan cahaya dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, keseharian kita selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita selamat serta bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukur ala al-afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan saliha wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa shifaan min kulli da'i wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.